susah. Hah? Maka menaklukkan nafsu disebut dengan jihad, perang besar yang lebih besar dari perang-perang lainnya. Assalamualaikum. Simpelnya cuma jangan mendengarkan setan, tapi susah. Kenapa? Karena seringnya kita sendiri yang mengundang syahwat buruk ke kehidupan kita. Masih suka nonton yang gak boleh, masih suka lihat aurat orang sengaja ataupun enggak, masih suka kumpul-kumpul dengan teman-teman yang buruk, bukan buruk rupa tapi buruk perilakunya atau toksik. Masih suka berbaur antara laki-laki dan perempuan, tidak ada pembatas. Masih senang hura-hura, seru-seruan, hura-hura yang lebih dekat kepada hal-hal negatif. Masih melakukan ini itu dengan tujuan biar dipuji, masih melakukan ini itu dengan tujuan biar dikagumi. Anggaplah semua itu lumpur penghisap, dan makin lama kita makin terhisap. Karena apa? Nafsu, amarah, dan setan sudah berhasil memperdaya kita, teman. Pekerjaan mereka sukses sudah membuat kita terjebak, makin terhisap, makin terhisap, makin terhisap. Berat untuk keluar, berat untuk meninggalkan, berat untuk memulai kebiasaan baik. Tunggu, jangan merasa tidak ada harapan. Kita masih bisa keluar dari lumpur itu. Ada beberapa cara yang sudah diberitahukan oleh Allah dalam riwayat penciptaan nafsu yang sudah pernah saya bahas di video yang ini. Yang pertama adalah banyaklah berpuasa, berzikir, mulai paksakan mendengarkan murotal. Terus, lalu paksakan diri untuk mulai membaca Al-Quran, membaca terjemahannya dengan berbagai konsep yang sekreatif mungkin, yang akhirnya membuat kita melakukan itu. Insya Allah kita mulai keluar dari lumpur itu sedikit demi sedikit. Yang kedua, deteksi nafsu amarah apa yang masih mendominasi diri kita, yang belum bisa kita taklukkan sampai sekarang. Ingat, Allah itu akan terus menguji kita di titik kelemahan itu, terus sampai kita lulus. Niatkan untuk melakukan segala perbaikan, segala cara, segala konsep sekreatif mungkin untuk perbaikan di titik itu. Terus walaupun jungkir balik, jatuh bangun, tapi terus melangkah maju. Jangan mundur. Yang ketiga, jangan mau terjebak dalam tujuan setan. Setan ingin kita bermaksiat. Lakukan yang berlawanan dengan tujuan setan itu. Saat ada masalah dengan tetangga, setan ingin kita bertikai. Jangan. Dari awal sampai akhir, lakukan prosedur untuk menyelesaikan masalah itu dengan kedamaian, dengan hati damai, dengan niat damai. Saat kita tidak punya pekerjaan, setan ingin kita melakukan riba. Jangan. Kita teruskan berdoa, berikhtiar, dan bertawakal. Terus. Kalau kita cantik atau ganteng, setan ingin kita memperlihatkan itu pada orang lain, memamerkannya, dan merasa bangga dengan kecantikan atau kegantengan itu. Ria dan ujub. Berselfie lah, tunjukkanlah pada dunia siapa dirimu. Sudah saatnya mereka tahu siapa kamu. Jangan. Cukup dengan bersyukur bahwa Allah telah memberikan kecantikan atau kegantengan itu pada kita. Bersyukurlah, Masya Allah. Dan tutupi dirimu rapat-rapat dan pertontonkan dirimu hanya pada pasangan halalmu. Saat kita menyumbang atau bersedekah, setan ingin kita riya. Jangan. Cepat cari jalan lain yang lebih rahasia untuk bersedekah. Saat kita difitnah atau dibully, setan ingin kita marah. Jangan. Cepat berwudu, berzikir, sholat sunat, berbesar hatilah untuk memaafkan mereka. Ingat loh, bila itu terjadi dan kita dalam posisi yang benar, pahala mereka akan ditransfer pada kita, dan dosa kita akan ditransfer pada mereka. Amin. Yang keempat, sibukkan diri dengan ibadah, cari teman yang baik, yang akan membuat kita lebih positif. Baca buku-buku yang baik, yang akan menambah ilmu pengetahuan kita, menambah ilmu keagamaan kita. Cari tontonan yang positif, menjaga pandangan, dan sebagainya.
Harus tahu kalau cara setan memprovokasi bisa dengan berbagai cara, termasuk membisikkan sesuatu yang setara dengan kebaikan. Tapi jangan terkecoh. Yang kita cari bukan kebaikan, tapi kebenaran. Well guys, ini bukan hal yang mudah, tapi lebih baik kita jungkir balik, jatuh bangun dalam niat baik, daripada kita bersenang-senang tapi salah. Salam salut buat para pejuang yang jatuh bangun memerdekakan diri dari budak nafsu. Semoga Allah merahmati, meridhoi, dan memberkati kita semua. Amin. Assalamualaikum. Diary